Jid khotim bakat, kalau rokhawah lin umar selebihnya semuanya rokhawah, panjang semua. Lebih panjang sukunnya dibandingkan dengan sukun huruf-huruf yang lain. Ya. Apakah itu shin, shad, zai, ya. Wa idqa. Bukan wa idqa, wa idqa. Wa idqa. Coba. Wa idqa. Wa idqa. Wa idqa. Nah, itu yang benar. Bukan wa idqal. Itu salah sifat jadinya. Ya. Pengurangannya kalau nyata-nyata memisahkan setengah. Tapi jangan belum juga salah baca. Doa-doa lagi jadi kurangin. Benar. Ya. Jadi sifatul huruf, apakah sifatul huruf yang mutadaddah, ghair mutadaddah, itu harus dibahas dulu. Ya, terkait dengan sifat huruf yang kuat, sifat huruf yang lemah. Nanti terkait dengan idgham, ada idgham terkait dengan kamil, dengan naqis itu kan tergantung dengan sifat. Tergantung sifat sehingga idgham itu bisa jadi kamil dan naqis. Idgham bigunnah, idgham bila gunnah saja itu ada kaitannya dengan naqis kamil. Sempurna. Tapi yang masih ingat itu hurufnya, ya. Idgham bigunnah kamil, idgham bighairi gunnah kamil, Naqis. idgham bighairi gunnah naqis. Naqis atau ghairu kamil. Begitu. Misalnya kata-kata basata, toknya masih ada tersisa sifat itba, maka dia harus tetap berbentuk tok basata. Kenapa? Karena tok lebih kuat daripada tak. Dari segi sifat. Nah, lukum langsung ke kaf, kop langsung ke kaf, langsung idgham kamil. Karena kaf lebih kuat daripada Qaf. kaf lebih kuat daripada kop. Nah, sehingga dia masuk ke mudgham fihi, ke kaf. Kemudian nanti di dalam sifatul huruf itu kita menilai jangan sampai ada kalimat yang berlebihan nanti tentang sifatnya. Ya, ada atau kurang sifatnya. Hak misalnya kurang mahmusnya, seringkali peserta kita karena hak itu i'timadul makhrajnya sangat lemah sehingga kadang dibaca lemah, sifatnya hilang, sifat hamasnya. Alaihi huwa bukan huwa. Ini kalau kita dengar ya harus betul-betul jeli kita dengar, kita harus beri catatan haknya kurang sifat mahmus, tidak ada anginnya, yang ada hanya bisikan. Itu misalnya, ya. Atau qalqalahnya hilang, itu maksud sifat qalqalah itu, ya. Oke. Qalqalahnya hilang, qalqalah dari sifat, boleh juga masuk tajwid. Ya, ini baca qalqalah enggak tepat, ya. Kalau baca qalqalah enggak tepat, disembunyikan qalqalahnya bisa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Split. Itu dikurangi. Contoh sifat. Ya. Makhraj itu tentu terkait dengan bagaimana peserta kita mendatangkan huruf sesuai dengan makhrajnya yang tepat. Jangan sampai posisi huruf dibaca tidak sesuai dengan makhraj. Misalnya hak yang sering terjadi, kembali hak. Sudah baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. walam yakul Walam yakul lahu kufuwan ahad. walam yakul Walam yakul lahu kufuwan ahad. tahunya dihitung bukan di sini. Walam yakul lahu harus di sini. Ya. Walam yakul lahu kan hak bukan itu. Ya. Qul huwallahu ahad ahad Ahad. Allahus samad Samad. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu nanti Bapak Ibu akan banyak mendapatkan peserta kita pindah makhraj inhiraf dia dari hak ke hidung. Ya. Ya, ini contoh. Jangan sampai makhrajnya jadi berubah. Oke, itu hak sebagai contoh. Nah, kemudian yang sering salah huruf apalagi salah makhraj. Huruf dhad. Ya, huruf dhad harusnya dibaca dari dari sisi lidah kiri kanan memanjang sampai atas atau kiri saja boleh atau kanan saja boleh memanjang ke giliran bagian atas seperti lah ke atas itu makhrajnya. Tapi kalau dibaca di depan itu dal tebal namanya. Iya. Walad do itu dal tebal. Ya. Berarti dia salah Makhraj. Katanya kita bisa deteksi itu. Bisa kita tahu bahwa maknanya adalah salah. Ya. Jadi terkait dengan makharijul huruf ya dari alif dari hamzah sampai ya itu kita harus terus mengawal bacaan peserta di sisi makhrajnya. Kalau kita temukan ada makhraj yang salah maka dikurangi setengah. Kemudian ada ahkamul huruf. Ahkamul huruf artinya hukum-hukum yang muncul sebab hubungan satu huruf dengan yang lain di dalam tajwid. Ada idgham, ada ikhfa, ya. Ada apa lagi? Iqlab, Izhar. seterusnya. Tentu ini sangat terkait dengan gunnah tidak gunnah. Kalau ada peserta gunnahnya kurang, kurangi setengah. Kalau gunnahnya lebih, kurangi setengah. Ya, karena gunnah itu sudah menjadi doktrin tajwid, tidak boleh lebih dari 2 harokah. Kalau ada gunnah lebih 2 harokah, kurangi. Kurang dari 2 harokah, kurangi. Doktrin tajwid, tidak boleh tidak. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau dibaca a'udzu birabbin nas lebih. Qul a'udzu birabbin nas kurangi setengah. Ini yang banyak di tadi itu masalah gunnah. Selain itu termasuk juga ketika baca ikhfa. Banyak peserta yang tidak memakai pola membaca ikhfa, yang nisful lisani, yang nisfu al-haisumi, membaca nunnya sangat jelas. Min dunillah andada. Berarti itu bukan ikhfa hakiki, itu izhar hakiki. Kalau kita dengarkan peserta membaca nunnya tidak terbaca tapi ikhfa yang dimunculkan, itu namanya ikhfa yang benar, ya. Kemudian banyak peserta kita sekarang nggak tahu dia dapat bacaan dari mana. Ini bisa saya buktikan saat kita latih peserta ini. Baca ikhfanya apa contohnya?
dia diantik, dia salah lah pola ucapnya. Kan ikhfa kan ada ikhfa tebal, ada ikhfa tipis. Ikhfa tebal, ikhfa tipis. Kalau dia tipis berarti dia menarik ke belakang. Misalnya anja'alallah, anja, bukan anja, anja. Jadi kalau dia ikhfa berarti dia mundur, dia turun tipis. Apa contoh dari ayat yang ada ikhfa? Minju. Kita baca ila fi Quraisy cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jadi ada yang tebal ya, ada yang Tipis. Nah, menebalkan ikhfa tentu harus sesuai dengan huruf setelahnya. Ketika huruf ikhfa bertemu dengan huruf itbaq atau istilah, misalnya min solsol, tapi jangan sampai berlebihan min solsol, min siddi, kalau dia baris bawah huruf istilahnya sedikit tebal sedikit saja, jangan sama seperti huruf istilah yang berbaris atas Ini yang kita nilai ya, sesuai dengan level huruf istilah. Itu di dalam ahkamul huruf. Termasuk di dalamnya adalah usul riwayah dalam Hafs al-Asim. Usul riwayah artinya kaidah-kaidah usuliyah yang ada di qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, ya, yang bacaan-bacaan tertentu, ya, mana yang harus dibaca sesuai dengan tarik Syatibiyah harus datangkan dengan tarik Syatibiyah. Oke, misalnya shad dibaca sin, ya, dalam beberapa ayat Al-Quran, ya. Dan cara membaca istilah, cara membaca rawum, cara membaca sakta, ya. Masih ingat cara baca sakta ini Bapak Ibu? Insyaallah. Contoh, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man ra. Coba jelas. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man ra. Catatannya adalah durasi kita membaca saktah tidak sama dengan durasi kita membaca mengambil nafas saat dari ayat 1 ke ayat berikutnya. Tidak sepanjang itu. Ya. Jadi duna zaman tanafus, kurang dari waktu kita mengambil nafas. Misalnya apa yang sebelumnya kalaida Rayas. ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla, itu kan jaraknya, jarak ayat ke ayat. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Jangan sama, dia jaraknya pendek. Kalau masih jaraknya panjang sama seperti jarak antara ayat 1 dan yang berikutnya, jadi duna zamanit. Itu terkait dengan ahkamul huruf yang harus kita.
Kemudian aspek berikutnya dalam tajwid adalah ahkamul mad wal qasr. Yang dinilai bukan apakah dia baca panjang atau pendek. Yang dinilai adalah berapa ukuran panjang pendeknya sesuai dengan aturan. Allah. Ini yang dilihat dalam ahkamul mad wal qasr. Kan ada lima ukuran ini kan. Pertama namanya qasr atau naqs, berarti 2 harokat. Kalau disebut dengan qasr disebut dengan naqs berarti 2 harokat. Di atas 2 harokat berapa? Atas 2? Atas 2, 3. Disebut dengan buwaiqul qasr. Sedikit buwaiq kalau dalam nahwu tasghir. Buwaiqul qasr sedikit lebih dari 2 berarti 3. Kemudian tawassut. Di atas tawassut ada namanya buwaiqut tawassut 5, sedikit nambah dari 4. Nah, di atas buwaiqut tawassut baru ziyadah isba tul namanya. Kita sebut ziyadah isba tul berarti 6 harokat. Nah, panjang pendek mat itu tergantung suratul qiraah. Tergantung ritme bacaan, pelan atau pendek. Karena bacaan ada 3, ada bil but'i, bil tawassut, bil sur'ah. Ada yang pelan, ada pertengahan, ada yang cepat. Nah, ini disebut di dalam kaidah baca Quran ada namanya tahqiq, ada tadwir, ada hadr. Semua ini disebut dengan tartil. Oke. Tahqiq yang seperti tilawah inilah tahqiq. Tilawah tahqiq. Masuk bagian tahqiq karena dia pelan. Maka ukuran 2 harakahnya berbeda dengan 2 harakah tartil. Yang tanwin, yang hadr apalagi. Kalau yang hadr yang cepat. Kalau bacaan Syekh Sudais itulah kalau dalam bacaan Imam Subhan itu masuk hadr. Kalau tartil anak-anak kita ini masuk dia tadwin golongannya. Pertengahan, tidak cepat, tidak lamban. Kalau yang lamban itu tahqiq dibaca seperti di tilawah. Maka ukuran bacaan yang modelnya hadr itu tidak sama 2 harokatnya dan 2 harokat tahqiq. Harus dilihat dari ritme bacaan secara umum keseluruhannya. Maka tapi di sana bisa katakan kita pasti bisa menilai. Insting kita menilai bahwa bacaan itu matnya lebih, mat itu kurang. Mesti kita bisa menilai. Mat tabi'i 2 harokat. Mat jaiz 5. Mat jaiz 2, 4. Mat jaiz 4, 5. Mat tabi'i 2. Mat jaiz 4, 5. 4 atau 5. Mat wajib 6 atau 5. 5 6 Mat wajib 5 ketika 4 atau wasal 5. 4 atau 5. Mat lazim 6. harus diingat bedanya antara lazim, wajib dan jaiz. Mana yang paling kuat Bapak Ibu? Lazim. Lazim itu artinya 6 harakah semua imam qiraat sepakat 6. Tidak ada yang baca kurang dari 6. Berarti dia lazim. Iya. Permanen lazim itu. Bertetapan. Kalau wajib berarti tidak dibaca 2 harakah. Iya. Jadi dibaca 4 sampai 6. Tapi dalam qiraat kita tarik asy-syatibiyah mat wajib itu kalau di tengah dibaca 4 sampai 5. Nggak boleh dibaca 6 kecuali dia di akhir baru boleh dibaca 6. Kalau lazim 6. lazim tetap 6. Nah yang jaiz Boleh. jaiz apa saja yang jaiz? Mumpasil Jaiz mumpasil hukumnya jaiz. Badal hukumnya jaiz.
Ain sukun hukumnya Jaiz. tetapi di dalam tarik Syatibiyah mufasil itu tidak dibaca 2 harokat, membacanya 4 sampai 5. Tidak ada 6 baca mufasil dalam tarik Syatibiyah. Maka itu kita nilai, jangan sampai peserta materi mufasilnya marah lapiaran Mat lazim. mat lazim panjangnya yang listrik Yelo. Ya, kalau berlebihan panjangnya dikurangi sesuai dengan aturan. Mudabdabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Udah cukup. Jangan berlebihan, jaiz dibaca seperti mat lazim. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Salah dalam kaidah al-mad wal qasr. Harusnya jaiz 4 sampai 5. Tidak boleh lebih. Ini dalam ahkam semua cabang dan golongan yang ada baca Al-Qur'annya nilainya seperti itu. Kamul mad wal qasr. Jadi al-mad itu terkait dengan aturan panjang pendek nih. Biasanya peserta kita di hari ini sukunnya panjang sekali. Termasuk ukuran gunah juga. Ukuran gunah masukkan dia ke ahkamul mad wal qasr. Bila lalu gunah atau kurang, ya. Karena masuk dalam tadi mau dinilai di ahkam boleh, mau dinilai di mad boleh. Ada masalah ukuran lama pendeknya membaca gunah. Apalagi harokah itu kan, tapi kita harokah apa itu? Garis. Gerakan huruf menuju makhraj. Itu harokah. Gerakan huruf menuju makhraj atau dari makhraj itu disebut dengan harokah. Harokah kan bergerak. Satu gerakan huruf dari makhraj. Da dari makhraj. Kalau tasdid, kalau tasdid berapa? Penekanan. Dapat huruf. Menguatkan. Tasdid sepedu. Kenapa kita sepedu gitu? Sitah ini. double menguatkan, menekan. Masih ingat? Coba. Berarti pembunuh bayaran. Menguatkan. Menekan. Tasdid iskanul harfil awal wa tahrikus tsani bila faslin. Memacikan huruf pertama, menghidupkan huruf yang kedua tanpa jeda. Itulah dia tasdid. Jadi itu baru apa namanya disebut dengan istilah definisi yang benar. Jadi tidak boleh tasdid itu kita diam. Innal ladzina kafaru, boleh, ya kan? Sama dengan iya, tidak boleh. Iya, tasdid tetap, tapi berjalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iya, jangan dipisah. Kalau dipisah faslin namanya. Nabi berbeda beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya? Enggak. Jadi tasdid seperti itu, masuk dia ahkamul huruf. Masuk ahkam.
Ya Zakaria, bukan ya Zakaria. Mohon maaf, anak-anak kita dari bagian timur ini baca tasdid pasti menginjak-injak lagi. Ahsanu nadiyya, ahsanu nadiyya. Biasa aja. Lembut ya ini. Ya, ahsanu nadiyya, bukan nadiyya. Ya Zakaria, bukan ya Zakaria. Jangan dipisah. Ya. Itu akamul mad wal qasar. Terkait dengan ini silakan nanti yang kita diskusikan nanti.